Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur rahimakumullah. Selaku pribadi muslim, setiap kita selalu memanjatkan doa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beberapa kali dalam sehari semalam, dan itu merupakan pengamalan dari firman Allah yang tercantum di dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan doa kalian. Akan tetapi yang dialami oleh sebagian kita adalah belum terlihatnya tanda-tanda doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah itu akan dikabulkan oleh Allah. Belum terlihat tanda-tandanya. Sementara ayat tadi mengatakan pasti akan kukabulkan. Nah, di sini tentu menimbulkan pertanyaan. Kenapa Allah katakan pasti akan dikabulkan sementara sebagian kita selalu berdoa tentang hal yang sama, sudah berkali-kali belum juga dikabulkan? Maka ternyata untuk dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak gratis begitu saja. Harus terlebih dahulu kita penuhi 3 persyaratan mutlak. Satu saja kurang dari yang 3 itu, dipastikan sampai wafat pun doa kita tidak akan pernah dikabulkan Allah. Sampai wafat, jangankan sampai sekarang, sampai hari ini, sampai wafat doa kita tidak akan pernah Allah kabulkan kalau kurang salah satu atau lebih dari 3 syarat untuk dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, ketiga syarat mutlak dikabulkannya doa oleh Allah itu dicantumkan di dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-186. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua di dalam Al-Quran, ayat yang ke-186. Di dalam ayat itu Allah menyatakan kepada Nabi kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni, hai Muhammad, manakala hamba-hambaku datang bertanya kepadamu tentang aku, tentang Allah, maka jawablah, aku ini sangat dekat dengan hamba-hambaku. Sangat dekat, tidak jauh. Bagaimana sangat dekatnya? Wa huwa aqrabu lakum min hablil warid. Allah itu lebih dekat kepadamu dibandingkan urat lehermu sendiri. Urat leher kita kan dekat itu, di batang leher letaknya. Allah lebih dekat lagi kepada kita dibanding urat leher kita itu. Nah, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah yang maha dekat dengan kita itu, maka Allah mensyaratkan satu, idza da'ani, bila hambaku itu berdoa langsung kepadaku. Langsung itu artinya apa? Allah tidak membutuhkan untuk mengabulkan doa kita perlunya ada agen, ada wasilah, ada perantara. Allah tidak butuh itu. Nah, kadangkala sebagian orang Islam memakai agen untuk berdoa. Antara lain agen itu siapa? Kuburan ulama. Dia yakini bahwa kalau dia berdoa di samping kuburan ulama tertentu, niscaya doanya lebih makbul dibandingkan dia berdoa di masjid maupun di rumahnya sendiri. Nah, itu tidak akan pernah dikabulkan doa itu. Menjadikan kuburan sebagai wasilah itu adalah keyakinan yang memposisikan Allah pada posisi yang sangat rendah dan sangat lemah. Hakikatnya dia berkata kepada Allah, ya Allah, engkau tidak akan bisa mengabulkan doa saya karena engkau bergantung kepada kuburan ulama ini. Kalau tidak di samping kuburan ulama ini, engkau tidak akan sanggup mengabulkan doa saya. Itu hakikatnya.
walaupun lidahnya tidak berkata begitu. Jadi tidak ada dalam syariat Islam itu untuk makbulnya doa, berdoalah di samping kuburan ulama. Tidak ada itu. Walaupun banyak prakteknya kita lihat dilakukan oleh umat Islam, tapi itu bukan ajaran syariat Islam. Ada juga yang berdoa itu supaya makbul dengan membayangkan wajah guru, atau menyebut nama guru, atau meletakkan foto guru spiritualnya itu di hadapannya. Ada alirannya, ada di Padang, ada aliran seperti itu. Disebut nama guru, atau dibayangkan wajah guru, atau diletakkan foto guru. Karena apa? Karena dia beranggapan begini, kita ini ibarat kardus. Kardus itu pasti tidak punya sinyal. Maka guru spiritual itulah orang yang punya sinyal langsung kepada Allah. Maka melalui membayangkan wajahnya, atau dengan menyebut namanya, atau dengan meletakkan fotonya di hadapan kita, dia yang akan membawa doa kita kepada Allah sehingga doa itu jadi makbul. Itu keyakinan yang sangat sesat. Tidak akan makbul itu. Itu satu. Jadi kalau berdoa langsung kepadaku, kata Allah. Jangan pakai agen, jangan pakai perantara, jangan pakai wasilah. Yang kedua persyaratannya, falyastajibuli, maka hendaklah mereka terlebih dahulu mematuhi aturan-aturanku. Nah, jadi ini bahan muhasabah bagi kita, koreksi diri. Adakah di antara aturan-aturan agama yang sebenarnya sudah kita langgar, atau selalu senantiasa secara periodik kita langgar, atau tidak? Dievaluasi itu. Sebab ada orang yang ketagihan melanggar aturan agama. Dia tahu itu salah menurut agama. Dia tahu itu tidak diridhai Allah, namun godaan hawa nafsunya lebih kuat, sehingga kemudian dia patuhi keinginan hawa nafsu, dia singkirkan kemauan untuk taat terhadap aturan Allah itu. Nah, inilah sebab doa tidak makbul. Yang kedua. Lalu yang ketiga, kata Allah, wal yu'minu bi, hendaklah mereka benar-benar beriman kepadaku. Ini tidak mudah. Karena apa? Iman setelah kita miliki ternyata bisa mengalami degradasi. Nabi bersabda, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu dapat naik grafiknya, dapat pula meluncur kualitasnya. Maka pada saat kita memenuhi ajakan hawa nafsu yang jelas-jelas bertentangan dengan aturan agama, hakikatnya kita sedang menjadikan iman kita meluncur ke bawah, turun grafiknya drastis. Maka oleh karenanya beriman secara sungguh-sungguh itu harus betul-betul datang dari kesadaran yang paling dalam dari sanubari kita. Bapak Ibu rahimakumullah, sulit merasakan keberadaan Allah dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun dan pada waktu kapan saja. Sulit itu. Bukti sulit apa? Kadangkala, mohon maaf, sudah lengkap rukun Islam 5, masih saja dia kerjakan apa-apa yang diharamkan oleh agama. Masih saja. Kalau kita lihat misalnya di negara kita, seorang menteri ditangkap oleh KPK, seorang kepala kantornya bukan sembarangan, Mahkamah Konstitusi, DPR RI, bukan sembarangan kantornya, ditangkap kepala kantor itu oleh KPK karena melakukan tindak pidana korupsi. Salah satu di antara bentuk pidana korupsi itu adalah menerima suap ataupun menerima gratifikasi. Padahal kalau sudah ketua DPR RI, kalau sudah ketua MK posisinya, ketua DPD RI posisinya, itu tidak ada lagi yang kurang itu secara materi, berlebih dari kebutuhan pokok. Bahkan kebutuhan yang tidak pokok pun itu sudah terpenuhi.
Belum lagi fasilitas rumah dinas, kendaraan dinas, segala macam. Tapi kenapa masih saja menerima suap ataupun menerima gratifikasi? Apalagi yang kurang? Sebetulnya yang kurang itu bukan materi. Yang kurang itu adalah kualitas iman yang ada di dadanya. Itu yang kurang. Jabatan sudah bagus, rukun Islam sudah lengkap 5, kok masih juga mengerjakan itu? Nah, itulah bukti konkret tidak mudah beriman dengan sungguh-sungguh itu. Menyebutnya mudah dengan lidah, tinggal mengangkat lidah tidak bertulang. Tapi dikala tantangan datang, rayuan dan godaan datang mendera iman kita, di situ iman itu akan terlihat sudah baguskah kualitasnya atau rendah. Kalau rendah kualitasnya, kita masih saja abaikan aturan agama. Jadi kalau kita betul-betul ingin agar doa kita makbul, tidak ada cara lain kecuali penuhi ketiga persyaratan itu. Yang pertama, kalau berdoa langsung kepada Allah, tidak usah cari agen-agen untuk berdoa. Yang kedua, semua aturan Allah patuhi semaksimal kemampuan kita. Lalu yang ketiga, beriman dengan sungguh-sungguh kepada Allah, dengan merasakan keberadaan Allah dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, dan dalam semua keadaan. Hanya dengan memenuhi ketiga persyaratan itulah baru doa kita pasti dikabulkan Allah sesuai dengan janjinya itu. Bapak Ibu jemaah Zuhur rahimakumullah, ini saja yang disampaikan dalam kesempatan terbatas ini. Kiranya cukup jelas bagi kita. Mohon nanti di rumah masing-masing kita dalami tafsir dari ayat 186 surat Al-Baqarah ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد